Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengujian dan percobaan uji tarik, uji tekan, uji geser, dan uji impact. Sebelumnya, kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Hasbi Efrianto. Yang kedua, Muhammad Fajar. Ketiga, Razi Al-Muhammad. Keempat, saya sendiri, Randy Malfiandri. Dan yang kelima, Iqbal Al-Hadi. Baiklah, untuk selanjutnya, latar belakang. Pengujian bahan adalah langkah krusial untuk mengevaluasi karakteristik mekanik suatu material. Metode utamanya meliputi uji tarik, tekan, impact, dan geser untuk mengukur kekuatan, kekerasan, dan ketahanan material terhadap beban tertentu. Pengujian ini vital dalam industri seperti konstruksi, manufaktur, otomotif, dan rekayasa, memastikan keamanan, efisiensi, dan ketahanan komponen seperti bodi mobil, mesin, dan produk manufaktur lainnya. Pengujian juga mendukung pengembangan dan bahan baru seperti komposit dan nanomaterial, memungkinkan desain material dengan sifat-sifat khusus yang diperlakukan dalam teknologi modern. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan uji tarik? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan uji tekan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan uji geser? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan uji impact? Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan uji tarik. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan uji tekan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan uji geser. Yang keempat, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan uji impact. Uji tarik adalah metode untuk menguji kekuatan suatu bahan dengan memberikan beban gaya yang sesumbu. Hasilnya penting untuk rekayasa dan desain produk karena memberikan data kekuatan material. Ini juga digunakan untuk mengukur ketahanan material terhadap gaya sentris lambat. Melalui uji tarik, kita bisa mengetahui kekuatan dan elastisitas logam. Selanjutnya, mesin yang digunakan pada saat uji tarik yang bernama Universal Tensile Testing Machine. Dan cara menggunakannya, yang pertama, memilih dan mempersiapkan sampel bahan yang akan diuji. Kedua, memasang sampel di atas uji tarik dan mengatur parameter uji seperti kecepatan tarikan. Tiga, mulai proses uji dengan penerapan beban perlahan-lahan dan merekam data tegangan dan regangan. 4. Memantau sampel selama tarikan untuk melihat perubahan bentuk dan perilaku material. 5. Setelah sampel patah, mencatat data puncak sebelum patah. 6. Menganalisis data dan mengetahui kekuatan material yang diuji. 7. Melapor hasil analisis dalam laporan uji tarik. Hal-hal yang mempengaruhi dalam percobaan uji tarik. Yang pertama, komponen material. Komponen material sangat berpengaruh karena jenis logam atau bahan yang diuji mempengaruhi kekuatan tarikan. Yang kedua, struktur mikro material. Sifat mekanis material dipengaruhi oleh struktur mikro seperti ukuran butir. 3. Proses pembentukan material. Cara material diproses seperti proses pengerolaan dan pengecoran. 4. Temperatur saat pengujian. Temperatur pengujian mempengaruhi sifat material. 5. Kecepatan tarikan. Laju tarikan yang berbeda pada uji tarik dapat menghasilkan data yang berbeda mengenai kekuatan maksimum dan elastisitas material. 6. Kondisi lingkungan. 7. Dimensi dan bentuk sampel uji. Berikut adalah gambar grafik dari uji tarik. Yang A adalah batas proporsional, B batas elastis, C titik mulur, pada titik D tegangan luruh, titik E tegangan tarik maksimum, dan F adalah benda ketika putus. Ada beberapa persamaan yang digunakan dalam uji tarik. Yang pertama, tegangan atau stres secara sederhana dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penumpang yang dapat dihitung dengan menggunakan gaya dibagi dengan luas penumpang. Yang kedua, regangan strength melalui pertemuan panjang suatu struktur atau batang akibat pembebanan dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus regangan sama dengan delta L atau pertemuan panjang dibagi L atau panjang mula-mula. Yang terakhir yaitu modulus elastis adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda. Modulus elastis dapat dihitung dengan membagi antara tegangan dan regangan. Berikut adalah beberapa nilai modulus elastis dari beberapa material.
Yang pertama, steel dan nikel seharga 200 sampai 220 GPa. Yang kedua, long iron 150 sampai 200 GPa. Ketiga, cast iron 100 sampai 160 GPa. Copper 90 sampai 110 GPa. Beras 80 sampai 90 GPa. Aluminium 60 sampai 80 GPa. Timber seharga 10 GPa. Uji tekan. Uji tekan adalah proses pengujian yang dilakukan untuk mengukur kekuatan suatu benda terhadap gaya tekan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar benda dapat menahan tekanan sebelum mengalami perubahan struktur atau bahkan patah. Proses ini menggunakan alat uji mekanik yang memberikan tekanan bertahap pada benda yang diuji. Hasilnya digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan benda serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan atau spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Uji tekan diperlukan untuk mengetahui kekuatan tekan suatu bahan. Peristiwa pembebanan tekan terjadi pada suatu bahan yang pada gilirannya perlu diketahui seberapa kekuatan tekan yang harus dipersiapkan untuk mengetahui kekuatan tekan suatu bahan guna mengetahui batas wajar pembebanannya. Alat uji tekan. Alat uji tekan adalah alat uji mekanik yang digunakan untuk mengukur kekuatan bahan terhadap gaya tekan. Dalam pengujian tekan, benda uji dipasang pada mesin penguji yang memberikan gaya tekan terhadap hingga bahan tersebut rusak dan pecah. Proses ini memerlukan benda uji tambahan untuk melakukan pengujian. Alat ini memberikan informasi mengenai seberapa besar pengukuran yang diuji terhadap bahan sehingga standarisasi yang diinginkan dapat tercapai dengan sempurna. Alat uji tekan biasanya digunakan untuk industri plastik, industri karet, industri kardus kertas, otomotif, konstruksi, dan lain-lain. Rumus uji tekan. Menghitung kekuatan tekan suatu objek setelah dilakukan uji tekan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus KT sama dengan F per A. F adalah gaya atau beban pada objek. A adalah luas permukaan penampang awal. Uji geser. Uji geser adalah metode pengujian yang digunakan untuk menentukan kekuatan geser suatu material atau bahan. Kekuatan geser mengacu pada kemampuan material untuk menahan gaya yang diterapkan sejajar dengan permukaannya, sehingga mampu mencegah pergeseran antara dua bagian material yang berdekatan. Proses uji geser biasanya melibatkan penerapan gaya yang sejajar dengan permukaan material dan kegeseran atau perpindahan lapisan dalam material tersebut. Tujuan utama dari uji geser adalah untuk mengevaluasi kekuatan interaksi antara partikel atau molekul dalam material yang mempengaruhi kemampuan untuk menahan gaya geser. Geser adalah suatu gaya yang menyebabkan dua bahan yang berdekatan dari suatu bahan yang sama relatif bergeser satu sama lain pada arah paralel terhadap bidang kontak. Uji geser dilakukan pada bahan yang mengalami pergeseran, misalnya pada konstruksi yang menggunakan baut-baut atau paku keliling. Kekuatan geser diperoleh dari tegangan sama dengan F per A. F adalah gaya geser, A adalah luas penampang geser. Alat uji geser. Mesin universal digunakan untuk menguji kekuatan berbagai jenis bahan seperti tarik, tekan, dan geser. Dengan aksesoris tambahan seperti pencekam, meja geser, dan pengukur regangan. Tahapan dalam menguji geser. 1. Persiapan sampai material sesuai standar uji geser. 2. Kalibrasi mesin uji untuk akurasi. 3. Pasang sampel dengan baik di antara plat geser. 4. Tentukan parameter uji seperti kecepatan geser dan gaya maksimum. 5. Lakukan pengujian sesuai parameter yang ditentukan. 6. Analisis data hasil ujian untuk memahami perilaku geser sampel. 7.
Sampaikan hasil ujian dalam laporan yang jelas dan sistematis. Contoh uji geser. Contoh, sebuah baut M8 tergeser atau putus pada dua penampang sekaligus setelah diuji geser menggunakan suatu sambungan pelat-pelat dan baut mur. Contoh lainnya, sebuah pelat baja ST37 tebal 9 mm dalam sambungan pelat-pelat dan baut mur yang tergeser atau sobek dan membuka, dan baut M10 hitam yang hanya rusak ulirnya. Uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat. Dalam pengujian mekanik terdapat perbedaan dalam pemberian jenis beban kepada material. Uji tarik, uji tekan, uji putir adalah pengujian yang menggunakan beban statik. Sedangkan uji impact menggunakan beban dinamik. Pada pembebanan cepat atau disebut juga beban impact, terjadi proses penyerapan energi yang besar dari energi kinetik suatu beban yang menumpuk ke spesimen. Proses penyerapan energi ini akan diubah dalam berbagai respon pada material seperti deformasi plastik, efek intensity. Pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen. Uji pada tumpuan dengan posisi horizontal atau mendatar dan arah pembebanan berlawanan dengan arah tumbukan. Prinsip dasar pengujian Hempy adalah mengukur energi yang diserap oleh benda uji saat terkena gaya kejut. Hal ini dilakukan dengan melepaskan bandul Hempy yang akan menabrak benda uji dan menyebabkan patahnya. Perbedaan tinggi bandul sebelum dan setelah patahnya menunjukkan seberapa besar energi yang diserap oleh benda uji. Permukaan patah juga penting untuk menentukan kekuatan impact dan temperatur transisi bahan, serta untuk membedakan antara patahan ulet dan patahan getas. Bentuk perpatahan dapat dilihat langsung atau dengan bantuan mikroskop. Pengujian tumbuk dengan metode IZOT dilakukan dengan meletakkan spesimen uji pada tumpuan. Arah pembebanan sejajar dengan takikan. Ini umum di Inggris dan Eropa untuk material ganti level, biasanya pada temperatur ruang. Spesimen IZOT memiliki penampakan bujur, sangkar atau lingkaran dengan takit P di dekat ujung dijepit. Bebannya dengan Hempy adalah posisi spesimen. IZOT kurang akurat karena pemegang spesimen juga menyerap energi. Alat uji impact menggunakan pendulum yang memukul benda uji hingga patah setelah ditarik dan dilepas pada ketinggian tertentu. Contoh gambar skema uji impact atau Hempy dan IZOT. Jenis-jenis patahan. 1. Perpatahan berserat atau Furrow Frame. Pergeseran bidang-bidang kristal di dalam bahan yang ulet, ditandai dengan permukaan berbentuk dimpel yang menyerap cahaya dan permukaan buram. 2. Perpatahan granular atau kristalin. Mekanisme pembelahan pada butir-butir dari bahan yang rapuh, ditandai dengan permukaan yang datar, permukaan mengkilat. 3. Perpatahan campuran. Kombinasi antara dua patahan dan patahan di atas. Alat uji impact. Untuk mengetahui kekuatan suatu material saat melakukan uji impact dapat menggunakan rumus EP1 sama dengan M kali G kali H1, di mana EP1 sama dengan energi sebelum tumbukan, M massa pendulum, G gravitasi, H1 sama dengan tinggi pendulum sebelum tumbukan terhadap acuan. EP2 sama dengan energi setelah tumbukan. Untuk mencarinya itu EP2 sama dengan
M kali G kali H2. Mencari harga impact atau HI sama dengan EP1 dikurang EP2 per A. Grafik. Dari grafik di samping dapat diartikan bahwa nilai atau harga impact sangat dipengaruhi oleh suhu atau temperaturnya. Baiklah, untuk kesimpulan dari hasil presentasi kami tadi itu penguasaan teknologi bahan dan pemahaman mendalam terhadap proses pengujian seperti uji tarik, uji tekan, uji geser, dan uji impact sangat penting dalam pengembangan material yang unggul dan ramah lingkungan. Metode uji yang tepat memungkinkan perolehan informasi yang akurat mengenai karakteristik dan kinerja material, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam berbagai aplikasi konstruksi dan industri. Dengan demikian, penelitian dan inovasi terus-menerus diperlakukan guna mengoptimalkan performa material dan mendorong perkembangan teknologi bahan yang lebih canggih dan di masa depan.